Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, pada pertemuan di minggu kedua ini kita sudah mulai belajar mengenai fikih. Ya, pada tema 5 dan subtema 2 perubahan cuaca, materi fikih kita diawali dengan hukum tayamum dan tata cara tayamum. Sebelum kita membahas mengenai hukum tayamum dan tata cara tayamum, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, teman-teman, saat teman-teman menyimak video, pastikan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, pastikan teman-teman menyimak video dengan posisi nyaman. Yang ketiga, pastikan teman-teman menyimak video dengan seksama hingga tuntas. Ya, di sini kita awali dengan pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Sedangkan secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan so'id yang bersih. So'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Nah, kemudian hukum tayamum. Tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma kaum muslimin. Sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, kemudian di sini ada media yang dapat digunakan untuk tayamum. Media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab, ataupun kering. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya seperti yang berada di samping. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, di atas dan secara khusus dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian di sini ada keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Syekh Dr. Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air baik dalam keadaan safar atau dalam perjalanan ataupun tidak. Yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut, semisal untuk minum dan memasak. Yang ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu, bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Yang kelima, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh keadaan-keadaan yang diperbolehkannya teman-teman untuk tayamum ketika berada di dalam
kendaraan seperti pesawat. Kemudian pada kondisi sekarang tenaga medis yang menggunakan APD. Kemudian seperti saudara-saudara kita yang berada di Yaman atau di Suriah, teman-teman, yang di sana kondisinya mengalami cuaca dingin sehingga diperbolehkan untuk tayamum. Nah, kemudian ada tata cara tayamum. Dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari, dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usap. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat simpulkan bahwa tata cara tayamum beliau yang pertama memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya. Yang kedua, menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Yang ketiga, menyapu wajah dengan dua telapak tangan. Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan, atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu. Ya, ini adalah gambar dari tata cara tayamum. Terima kasih teman-teman telah menyimak videonya. Kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.